Apakah Indonesia akan menerima usul dari Joe Biden bahwa Putin tidak diundang ke G20 atau tetap pada posisi semula mengundang semua anggota G20 ke Bali? Kami akan mengajak Anda membahasnya bersama dengan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Selamat sore Pak Dino. Selamat sore, Sira, apa kabar? Baik, salam sehat Pak Dino. Pak Salam Dino, sehat. soal Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang meminta Rusia dikeluarkan dari keanggotaan G20. Menurut Pak Dino? Ini sebetulnya sudah bisa dibaca sejak invasi Rusia ke Ukraina. Jadi sekarang negara Barat semakin kompak, ya Eropa semakin kompak, aliansi transatlantik antara Eropa dan Amerika semakin kuat, ya. Dan NATO juga semakin bersatu. Jadi G7 sudah mengambil ancang-ancang agar Rusia dikeluarkan dari G20. Jadi sudah ada gelagat itu dan nampaknya tekanan ini akan terus berlanjut dan tentunya Indonesia harus mempunyai posisi tersendiri, ya. Jadi kalau menurut saya akan sangat disayangkan kalau G20 itu runtuh di masa kepresidenan Indonesia, ya, tahun ini. Akan banyak sekali tekanan agar G20 itu mungkin jadi G19, ya, tanpa Rusia, atau bahkan jadi G13, yaitu G7 nggak ikut lagi karena protes gitu, jadi tinggal 13, ya, atau bahkan G0, jadi udah runtuh semuanya gitu, ya. Kalau presidennya udah pernah ada dulu, ada G8, ya, G8 itu G7 plus Rusia, dan kemudian gitu Rusia mencaplok Crimea, langsung G8 itu bubar, jadi tinggal G7 lagi dan Rusia keluar gitu, ya. Nah sekarang di berbagai forum internasional, misalnya di Dewan Arktik, ya, Arctic Council, yang tadinya ada Rusia juga praktis tidak berfungsi lagi, ya, Rusia nggak aktif di sana lagi. Kemudian di NATO Rusia Council yang tadinya hidup, ya, sekarang sudah praktis sudah nggak hidup lagi, dan nampaknya ini akan terus berlangsung. Ya, Pak Dino, banyak negara juga yang menolak untuk kedatangan Putin di G20. Tapi Putin tetap berkeinginan hadir dalam KTT G20 di Bali. Artinya plus minusnya ini akan seperti apa, Pak Dino, jika Putin datang ataupun tidak datang? Kita harus clear, sementara ini yang menolak adalah negara-negara Barat, ya, G7. Ya. Sementara kalau saya lihat India mengambil posisi yang berbeda, ya, kalau dilihat dari cara mereka voting di PBB. Arab Saudi juga, ya kan, dan mungkin Tiongkok juga akan beda, ya, dan lain sebagainya. Dan ingat, posisi semua negara anggota G20 itu sama. Jadi tidak ada negara yang lebih besar punya hak veto dan lain sebagainya. Enggak, semuanya sama. Dan tahun ini Indonesia adalah presidennya, dan sebagai presiden tentu kita mempunyai kewajiban untuk sebagai ketua yang fair gitu, ya, yang sesuai peraturan yang ada, jadi semuanya diundang sesuai ketentuan yang selama ini berlaku. Kita bisa aja, ini juga penting dikatakan, kita bisa aja nggak setuju sama Rusia. Saya tidak setuju kalau kita dibilang netral, ya. Kita tidak punya posisi dalam konflik antara Ukraina sama Rusia. Tapi bahwasanya Rusia menginvasi Ukraina, nah itu kita harus punya posisi. Kita sebagai negara yang bebas aktif harus bisa menyatakan kepada Rusia, kamu salah. Ini suatu hal yang yang melanggar hukum internasional, melanggar piagam PBB, dan akan menciptakan destabilisasi dan lain sebagainya gitu, ya. Tapi tetap kita tidak mempunyai konflik geopolitik dengan Rusia. Kalau Eropa kan ada konflik geopolitik dengan Rusia. Amerika juga ada. Kita tidak ada. Kita lebih kepada masalah prinsip. Nah, makanya posisi kita akan berbeda dari posisi negara-negara Barat, gitu, ya. Dan ini nanti akan tercermin dari cara kita menghandle G20 nanti. Ya, Pak Dino, lalu seperti apa sebaiknya yang dilakukan Kemenlu agar G20 ini tetap berjalan dengan baik-baik saja tanpa mencederai hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat ataupun dengan Rusia? Kita harus benar-benar bermain catur nih, Sira. Sekarang ini momen yang sangat sangat sulit, ya, sangat keras dalam dunia internasional. Akan banyak perubahan, ketegangan akan semakin meningkat. Kita harus bisa melakukan apa yang dinamakan hard talk, ya. Jadi bukan sopan dengan semua orang, ya, tapi benar-benar bermain catur
dengan end game yang jelas. End game-nya kalau menurut saya G20 jangan sampai pecah, jangan sampai runtuh, tetap ada, walaupun nanti mungkin dengan sedikit adjustment ya, apa dalam bentuk apa itu nanti tentu akan dirumuskan gitu ya. Tapi akan sangat menyedihkan kalau G20 itu runtuh di masa kepresidenan Indonesia, dan inilah yang benar-benar menjadi masalah tantangan yang paling utama bagi diplomasi kita. Di sini dibutuhkan benar-benar skill diplomasi kita, dan bagaimana kita bisa bermain dengan Amerika, dengan Inggris, dengan Rusia, dengan Tiongkok dan lain sebagainya gitu ya. Iya, Pak Dino, butuh skill khusus juga, artinya saat ini Indonesia hubungannya baik-baik saja, cukup erat dengan Amerika Serikat. Nah, kalau ada hal yang seperti usul Joe Biden ini tidak dituruti atau tidak diikuti oleh Indonesia, akan berdampak seperti apa kira-kira? Nah, menurut saya mereka semua berkepentingan agar tidak kehilangan Indonesia. Ya, jadi kita tidak perlu underestimate posisi kita, leverage kita. Kita mempunyai hubungan baik dengan semua negara itu, walaupun kita sekarang mengkritik Rusia ya, menjadi sponsor dari resolusi PBB yang mengkritik Rusia, tapi kita punya modal politik, kita punya modal diplomatik dengan semua negara itu. Yang penting adalah apa, Sira, kita harus gunakan nih modal politik ini. Ya, kalau kita ngomong ke Rusia pasti didengar. Ya kan, nggak mungkin diremehkan gitu. Kita ngomong ke Amerika juga pasti didengar, ke Prancis, ke Jerman juga pasti didengar. Nah, masalahnya apakah kita mau menggunakan modal politik itu, ya kan? Modal politik yang ada dan harus digunakan untuk melobi, untuk meningkatkan potensi konsensus, terutama dalam menghadapi KTT G20 ini. Terima kasih Pak Dino Patijalal sebagai mantan Wakil Menteri Luar Negeri sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Selamat sore. Selamat sore.